Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin.
Allahumma rzuqni izzan wa syarafan wa ja'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang indah yang cerah ini saya ingin menyampaikan siapa yang ingin diangkat derajatnya. Ya, saya yakin semua orang ingin diangkat derajat. Apalagi yang mengangkat derajatnya bukan orang, bukan sembarang orang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang ingin diangkat derajatnya, maka lakukanlah ini ya. Mari kita perhatikan dalam Quran surat Al-Muzadalah ayat 11 yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, dan maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Maka kalau kita perhatikan dari ayat ini, ya, jadi orang-orang yang semangat di majelis ilmu, mendatangi di majelis ilmu, mereka rata-rata dadanya lapang, ya, mereka diberikan kelapangan dan dia apa? Mereka sampai menghadiri, sampai mereka itu jauh-jauh datang ke majelis sholawat, majelis ilmu, majelis. Ya, mereka senang karena apa? Di sana ada kebahagiaan, ada kelapangan, ada, ya, mereka akhirnya sampai mengeluarkan berbagai macam bekal, ya, menyiapkan dana, waktu dan sebagainya. Karena di situ ada kesenangan, ada kelapangan dada, ada kebahagiaan. Ya. Maka kita juga diperintahkan untuk bersemangat. Jika kau diperintahkan untuk berdiri, maka berdirilah. Ya. Dan Allah menjanjikan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, mereka yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ini. Maka inilah salah satu kunci kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah SWT, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu atau menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Maka Islam mewajibkan, agama mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah SAW, yaitu dalam Quran surat Al-Alaq yang memiliki arti bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Maka kenapa Allah mewajibkan itu? Ternyata maksudnya Allah itu baik. Maksudnya Allah itu kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Beberapa keutamaan bagi mereka yang mau mengikuti perintah Allah, yaitu keutamaan untuk ilmu. Ya. Yang pertama yaitu karena ini memang wajib, ternyata di balik kewajiban itu Allah memberikan hadiah. Wajibnya gimana? Menuntut ilmu dalam Quran. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Maka yang pertama yaitu tadi seperti yang sudah kami sampaikan dalam ayat pertama tadi, ilmu adalah keutamanya itu menuntut ilmu pertama adalah Al-Quran berfirman Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
Jadi jika jika kita perhatikan, jika kita telah dari lebih lanjut menurut tafsir tadi, yaitu Al-Mujadalah ayat 11 tadi, salah satunya menurut Imam Syaukani berkata, dan makna ayat ini bahwasanya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya beberapa derajat dari orang-orang yang tidak beriman. Dan mengangkat lagi beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan berilmu dan beriman dari orang-orang yang hanya beriman saja. Maka barang siapa yang memadukan di antara keduanya tadi, mereka juga memiliki iman dan mereka memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Karena apa? Karena imannya, lalu Allah mengangkatnya derajat. Dan karena ilmunya juga Allah mengangkatnya beberapa derajat. Itulah rahasia Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah di balik kewajiban tadi. Karena dengan kita menuntut ilmu, akhirnya kita tahu yang hak, yang batil, yang benar atau tidak. Akhirnya kita tahu, akhirnya dengan menuntut ilmu, dengan membaca banyak sekali, wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, pola pikir kita bertambah, mindset kita bertambah. Maka di balik itu akan diangkat kesejahteraannya juga ditambah, meningkat, ekonomi yang baik, wawasan yang baik, pergaulannya juga baik. Jadi fadilah ilmu tidak hanya tentang pekerjaan saja, tapi masih banyak ya kehidupan kita lebih baik dan lebih lengkapnya ya diangkat derajatnya. Kalau sudah derajatnya diangkat, otomatis sosialnya, hubungan masyarakatnya, ekonominya, ya komunikasinya, pola pikirnya, mindsetnya, cara menyelesaikan masalah, problem solvingnya, tentunya berbeda dengan mereka yang tidak memiliki ilmu, ya. Dan mereka tentunya akan jauh lebih tenang, lebih sabar, ya. Kenapa? Yang kedua juga kan ilmu itu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ilmu ya, ilmu itu ternyata warisan para nabi. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu kita termasuk orang para pewaris. Nah, Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu yang syar'i, tentunya ilmu yang benar, itu ya ilmu agama. Ya, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, warisan ilmu, maka sungguh ia telah mengambil bagian dari yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau kita menuntut ilmu yang syar'i, kita termasuk para pewaris agama, tapi mengikuti jejak para nabi. Selanjutnya, ilmu akan diberi kebaikan. Mereka yang memiliki ilmu akan di samping diangkat derajatnya oleh Allah, mereka juga akan diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi tidak hanya di dunia saja ya, dunia dan akhirat. Kedudukan kenapa? Karena kedudukan ilmu begitu mulia. Ilmu dalam Islam begitu mulia. Ia yang berilmu pasti diberi kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya di dunia maupun karena memiliki ilmu, ibaratnya memiliki cara bagaimana menyelesaikannya, akhirnya tahu setiap problem dalam kehidupan ini kan selalu ada ujian, cobaan, permasalahan. Karena memang memiliki ilmu, maka mereka tahu bagaimana menghadapi masalah tadi dengan mudah. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menginginkan urusan dunianya selamat dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhiratnya selamat, ya selamat di akhirat, maka wajiblah dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentang keduanya juga ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus belajar. Jadi belajar tidak hanya di pendidikan formal saja. SD, SMP, SMA, kuliah saja, hanya pendidikan formal saja. Maka kita terus belajar terus sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir hayat kita. Ya.
itu harus menjadikan semangat kita untuk terus belajar. Kita niatkan hari ini juga belajar. Terutama saya juga belajar, dalam hal ini saya juga belajar. Dan ilmu itu bagi orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Surga adalah itu, teman-teman sekalian. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan surga? Saya yakin ya semuanya ingin mendapatkan surga karena mengalami kenikmatan, fasilitas yang disediakan oleh Allah SWT yang sangat menggiurkan kita semua. Dan kita semua membutuhkan itu semua. Kenapa? Karena surga adalah idaman setiap muslim. Bahkan ia menjadi janji Allah bagi banyak amalan, bagi mereka yang banyak amalan soleh yang dilakukan oleh umatnya. Oleh karena itu, dengan menuntut ilmu, kita bisa menjadi salah satu sirat, salah satu cara, salah satu jalan kita bisa menuju ke surga Allah. Hal ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan yang menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menempuh jalan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan. Maka teman-teman sekalian, barang siapa kalau orang Jawa, sing sopok gelem dalan, maka bakal ketemu dalan. Ya. Dalan itu artinya mencari kebenaran. Barang siapa yang sing gelem dalan, barang siapa yang mau mencari kebenaran, menuntut ilmu, mencari kebenaran berarti kan dengan ilmu mencari kebenaran, maka Allah akan tunjukkan jalan kebenaran. Jadi kalau kita itu sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka Allah akan tunjukkan. Maka hati. Caranya gimana? Hatinya harus bersih, harus ikhlas, harus tulus. Semata-mata hanya memang betul-betul mencari kebenaran. Bukan karena egois, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, pujian, dan yang lain. Atau ego. Nah, yang banyak juga kadang-kadang orang itu menuntut ilmu atau belajar, tapi karena sesuatu hal, bukan karena kebenaran. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kebenaran. Dia hanya mengejar egonya saja. Ini hati-hati. Selanjutnya, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ya, orang yang memiliki ilmu akan mendapatkan pahala. Siapa yang? Jadi tentunya kita semua ingin kehidupan kita itu kita ibaratnya memiliki passive income gitu ya. Siap ya. Kita tidak bekerja tapi pahala itu terus mengalir. Pendapatan itu terus mengalir. Kita nyantai-nyantai. Ibaratnya itu uang pensiun begitu ya. Namun pensiun ini kalau pensiun itu kan hanya sebatasnya sampai di dalam kehidupan dunia. Tapi ilmu, orang yang memiliki ilmu itu tanpa batas sampai di akhir kehidupan kita, sampai di akhirat. Ya, tentunya siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski telah meninggal, tentunya tidak semuanya pasti ingin ya. Yaitu dengan ilmu kita akan mendapatkan pahala yang kekal dan mendapatkan manfaat kepada siapapun yang memiliki ilmu, walaupun mereka telah meninggal. Hal ini akan didapati bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu tersebut ya, tidak hanya bermanfaat di dunia, tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Maka yang seperti itu tadi bisa syaratnya apa? Bermanfaat untuk orang lain. Ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yang maknanya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ya, hadis riwayat Muslim. Maka orang-orang yang memiliki ilmu memiliki lebih dari 700 derajat di atas derajat-derajatnya kaum muslimin lainnya. Dan jarak di antara derajat lainnya sejauh perjalanan 500 tahun. Ya, ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi di antara orang muslim itu orang yang memiliki ilmu dengan sesama muslim aja 700 derajat. Dan 100 derajat itu jaraknya sejauh perjalanan 500 tahun. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang non-muslim atau orang-orang yang tidak beriman?
Oh, semakin jauh lagi. Ini sesama yang beriman saja jaraknya sebegitu. Maka dan orang yang beriman juga memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman. Ya, ini maka ilmu lebih utama daripada amal. Ini ada yang diterangkan juga ini menguatkan ilmu itu lebih utama daripada amal. Pertama apa? Ilmu tanpa amal tetap ada. Jadi kita beramal tapi tidak memiliki ilmu tetap ada. Sedangkan amal tanpa ilmu, bahkan kita beramal tapi tidak ada dasar, tidak ada nilainya. Jadi ya, kalaupun nilainya kecil sekali. Ilmu tanpa amal masih bermanfaat. Walaupun kita belajar tapi belum diamalkan masih bermanfaat. Sedangkan amal tanpa ilmu tidak berguna. Maka Bapak Ibu, ayo amal-amal yang kita laksanakan harus kita dasari dengan ilmu. Ya, kemudian amal itu kewajiban. Amal itu kewajiban. Kita harus beramal itu kewajiban. Sedangkan ilmu itu pemberi cahaya. Ibaratnya pemberi cahaya apa? Pelita yang menerangi, nur cahaya. Ilmu itu yang menerangi, yang cahaya, yang yang menyenari, yang menerangi, yang menerangkan. Makanya orang-orang yang memiliki ilmu itu biasanya mereka percaya. Ilmu itu pangkat para nabi, pangkat para nabi. Selanjutnya, ilmu itu sifat Allah, sedang amal itu sifat para hamba. Maka hamba ya sifat hamba. Sedangkan amal itu sifat para hamba-hambanya, sedangkan ilmu itu sifat Allah dan sifat para nabi. Sedangkan sifat-sifat Allah ya itu yang utama. Sifat Allah berarti ruh, nur, cahaya itu yang utama. Maka dari Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, pernah Nabi Sulaiman SAW, Nabi Sulaiman itu yang nabi yang kaya raya ya, disuruh memilih antara ilmu dan kerajaan, maka Nabi Sulaiman pun memilih ilmu. Karena memilih ilmu, akhirnya malah dia mendapatkan ilmu dan kerajaan. Ya. Seandainya dia Nabi Sulaiman hanya memilih apa? Kerajaan, ya hanya dapat kerajaan. Belum tentu dia mendapatkan kerajaan sebesar itu. Belum tentu dia mendapatkan kerajaan yang terkaya. Maka kunci diangkat derajatnya, ya, kekayaan, kemuliaan, yaitu ilmu. Maka sampai orang bijak berkata, al ilmu itu ada 3 huruf, ain itu kepanjangan dari al iliyin, artinya derajat kemuliaan atau tempat yang tinggi. Al iliyin tempat yang mulia. Lam lam itu al lutfu, al lut atau latifu, al latifu, lemah lembut, santun. Maka dengan bertambahnya ilmu mestinya kita bertambah santun, bertambah lemah. Semakin berisi, semakin menunduk, ibaratnya seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Kemudian mim sama dengan al mulku, al maliku atau kerajaan, dari kejayaan. Jadi ain itu membawa si alim pada si ilmu kepada tempat yang tinggi, ya, tempat yang mulia. Lam akan menjadikan lemah lembut, mim akan menjadikan penguasa makhluk. Jadi mereka yang memiliki ilmu akan jadi pemimpin-pemimpin atau panglima-panglima atau raja-raja. Ya, maka setiap kita pasti tentunya ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya di dunia sampai akhirat. Maka dalam Islam, jika kita ingin diangkat derajat yang tinggi, yaitu dengan yang pertama iman, dengan ilmu, dengan amal soleh dan sikap baik terhadap sesama. Ya, dari itu ya, insya Allah kita dengan ilmu dan kita amalkan, ya, dengan iman dan ilmu yang kita amalkan dalam aktivitas sehari-hari, insya Allah dengan ilmu kita menjadi sabar dan menjadi orang yang dermawan dan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, para pemimpin-pemimpin kita, guru-guru kita, ya, semua guru kita, baik guru formal maupun non formal, ya, dan hajat-hajat kita, hajat-hajat saudara-saudara kita, orang yang berbuat baik maupun yang berbuat zalim kepada kita doakan semoga mereka menjadi orang yang baik, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وسلت الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأسكاب الميمنة بما أسكاب الميمنة وأسكاب المشأمة بما أسكاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكل من معين لا يشبعون أنا ولا ينفقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين أمثال الطوب المعمول جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محمود وطلح ممدود وبير ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عروبا أترابا وأكواب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث الأخير وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولين قل إن الأولين والآخرين ومجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالعون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونسئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون رأيتم ما تحدثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمسكين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لختام لو تعلمون أثيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المصدقين الضالين